Hai guys, ini adalah flip through dari Lulana Life Ultimate Digital Planner. Nah ini tuh serinya tahun 2024, tapi kayaknya aku bakal bikin hanya tutorial ini aja untuk selanjutnya. Jadi kalaupun ada update, kayaknya nggak akan terlalu beda jauh. Jadi kita bakal flip through dulu, dan ini tuh bisa di purchase dan linknya tuh ada di Instagram aku. Bisa dicek di description box aja ya. Oke, jadi ini kita udah sampai ke cover page. Jadi ini ceritanya udah di-download, terus di itu kalau cara downloadnya nanti dari linknya itu bakal langsung keluar menu downloadnya. Terus di itu kalau misalnya udah download, dia bentuknya kan PDF, terus langsung open in GoodNotes, terus di itu pilih yang new document. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai iOS, nggak pakai Apple, bisa pakai aplikasi Penly yang caranya kurang lebih sama, tapi di sini aku demonstrasinya tuh bakal pakai GoodNotes. Ini aku pakai GoodNotes 6, dan ini works juga kalau misalnya teman-teman nggak upgrade ke GoodNotes 6, jadi pakai GoodNotes 5 juga nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, kita bakal langsung aja. Nah, ini ada semacam welcome message dari aku. Kita next aja. Nah, ini adalah homepage-nya. Jadi kalau misalnya udah sampai homepage ini, teman-teman bisa isi nama teman-teman di sini. Aku pakai yang bolpen aja. Terus di sini udah ikutin aja ukurannya. Ini pakai 1,5, itu setebal ini. Gitu, silakan tulis namanya teman-teman di sini. Tuh kalau misalnya mau aktifin link yang ada di sini, klik pennya, atau kalau misalnya yang di GoodNotes 5 itu ada di ujung kanan untuk matiin fungsi pennya. Terus kalau misalnya udah sampai sini, nah ini tuh bisa diklik semua gitu. Ini ada tombol home, ini balik lagi kayak gitu. Terus di itu untuk nyamain color palette, di sini udah ada hex color codes-nya, tapi dia nggak bisa di copy paste. Jadi nanti tinggal ditambahin di sini aja. Kayak misalnya ini 435575. Sini tulis 435575. Nanti keluar di sini. Nah, ini add to preset. Jadi di sini langsung ada, dan ini bisa dibawa ke sini gitu. Jadi kalau misalnya pakai ini color palette-nya udah langsung sesuai sama plannernya. Jadi nanti tulis-tulisnya bisa pakai yang ada di situ. Nah, ini tinggal dimasukin aja gitu. Dan bisa difungsikan sesuai dengan keinginannya teman-teman. Nah, ini kita bakal coba bedah satu-satu. Jadi kalau misalnya di homepage ini, di area yang pertama ini adalah area goals yang penting-penting. Terus di gitu di sini ada per bulannya. Terus di gitu di sini ada template library sama ada 2024 goals. Di sini ada link ke how to use. Nah, ini yang how to use. Ini sedikit aja sih tutorial sama penjelasan soal icon. Terus di itu ada tentang hyperlink, color palette yang tadi aku dijelasin, tentang stiker sama tentang community. Nanti di sini kalau misalnya diklik bisa langsung masuk ke video ini. Terus kita balik ke homepage lagi. Nah, ini stickers kalau misalnya diklik nanti dia langsung keluar. Dia tuh langsung masuk ke Google Drive. Nah, ini tuh bakal sering aku update. Jadi nanti dilihat-lihat aja gitu, karena nanti mungkin aku bakal kasih notifikasi bahwa akan ada update di sini, dan itu gratis gitu. Ini nanti tinggal kayak di-download aja, terus nanti di-select kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke GoodNotes-nya. Terus di sini adalah link community. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung community-nya Luna Life, ini tinggal klik di sini gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke template library dulu. Nah, di dalam template library ini tuh ada macam-macam. Jadi ini ada, kalau misalnya teman-teman mau nambah page, jadi ada line, grid, dotted, sama blank. Terus di situ ada daily check-in, daily planner, weekly planner, monthly planner. Nah, ini tuh tinggal diklik aja terus di duplicate page-nya kalau misalnya mau ditambahin kayak gitu. Dan teman-teman tidak disarankan untuk mendelete page kecuali page tambahan ini, karena takutnya akan merusak linknya kayak gitu. Terus ini misalnya kalau yang lain, nah ini nanti masuk ke yang lain. Jadi kalau misalnya mau yang bergaris itu seperti ini. Nanti masuk ke sini lagi, terus di sini ada grid. Nah, gridnya seperti ini. Terus di situ ada yang dotted, dottednya seperti ini. Terus sama ada yang blank page.
Terus di situ ada yang daily check-in. Nah, ini tuh tidak bertanggal. Jadi bisa kalau misalnya mau disatuin, karena di sini tuh cuman ada weekly pages aja. Yang ini tuh dia nggak ada tanggalnya, jadi tinggal kayak masukin aja tanggal berapa, terus today intentionnya apa, moodnya hari ini apa. Ini tuh bisa kayak gini. Nanti tulis tanggalnya, terus di sini itu, terus itu misalnya pakai warna biru, pakai warna biru kayak gitu. Terus ini bisa ditambah juga warnanya kayak gitu. Terus di itu untuk yang red my day, ini juga warnanya bisa ditambahin dari hex yang tadi kayak gitu. Terus energinya, nah kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Kita delete dulu, tapi jangan lupa untuk di duplicate dulu page-nya. Terus kita masuk lagi ke sini. Ini ada yang daily planner, juga kurang lebih sama, tapi di sini ada buat planningnya gitu. Jadi ini untuk harian aja, hanya kalau diperlukan saja. Terus di situ ada weekly planner kalau misalnya butuh, misalnya udah lewat tahun gitu ya, terus di situ masih mau pakai ini, nah ini silahkan di duplicate aja. Terus sama ini monthly plannernya juga, ini belum ada tanggalnya, jadi bisa ditulisin tanggalnya masing-masing. Terus di situ ada page mental health. Nah, ini bisa ditulis kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu untuk mereview mental health-nya teman-teman. Ini ada tanggalnya, terus di situ teman-teman bisa ceritakan situasi teman-teman saat ini seperti apa, perasaan teman-teman seperti apa, merasa sejak kapan, terus di situ seberapa sering, terus energinya segimana, terus mau konsultasi terapi atau enggak, kayak gitu. Terus silahkan tulis notes lagi di bawahnya kalau misalnya memang ada konsultasi lanjutan. Terus di situ ada dokter visit. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau ke dokter, terus di gitu takutnya lupa gitu nanti ke dokter itu mau ngomong apa gitu. Jadi ya bisa ditulis dulu di sini, jadi ada date-nya. Terus di gitu sebelum visit ada simptom apa aja, terus udah minum obat apa aja, terus di gitu sesakit apa kalau emang sakit, terus di gitu dari kapan aja, terus di mana sakitnya. Terus kalau misalnya after visit, kata dokternya apa, terus diminta obatnya apa aja. Nah, ini obatnya bisa ditulis di sini. Terus di gitu bisa ditulis time and days-nya. Jadi di sini misalnya teman-teman ke dokternya itu hari Senin, jadi di sini tulis aja kalau misalnya hari Senin itu mulai pertamanya, terus di itu Selasa, terus Rabu gitu sampai obatnya habis. Nah, biasanya kan obat itu 5 hari ya, tapi di sini aku tulisnya 7 hari gitu. Terus takutnya ada obat yang harus diminum 4 kali gitu, tapi biasanya kalau misalnya 3 kali bisa ditulis ini, tinggal di checklist, terus checklist kayak gitu. Kalau misalnya hari Senin udah diminum semua, jadi untuk reminder obat yang udah diminum. Terus ada juga habit tracker. Kalau habit tracker sih gampang. Kalau yang ini tinggal ditulis bulannya bulan apa. Terus di gitu ada goals apa yang berhubungan dengan habit trackernya. Terus habit yang berhubungan dengan goalsnya itu bisa ditulis di sebelah sini. Terus nanti kalau misalnya udah, ini bisa tinggal di checklist, tinggal dititik-titikin kalau misalnya teman-teman melakukan habitnya. Oke, kita lanjut ke fitness and diet. Nah, ini bisa ditulis aktivitasnya. Jadi kalau misalnya lagi olahraga, ada olahraga apa, terus itu di hari apa, terus minumnya kayak gimana, makan apa aja. Ini ada breakfast, lunch, dinner, sama snack. Terus di itu silakan di-review hari ini perasaannya seperti apa. Nah, ini semua ada dari Senin sampai hari Minggu. Terus ada body measure. Kalau body measure itu bisa dilakuin mungkin kayak per 6 bulan atau per 3 bulan sekali. Jadi nanti di-duplicate aja page-nya. Terus udah gitu silahkan ditaruh di sekitar bulan atau tanggal yang dekat sama kapan kalian mau nge-measure body kalian kayak gitu. Ini ada silahkan tulis tanggalnya, terus di gitu beratnya, terus di gitu tinggi kalian seperti apa. Silahkan diukur lingkar dadanya, pinggang, pinggul, terus upper arm, terus di itu pergelangan tangan, paha sama betis gitu. Terus di gitu kalian ada diet sama fitness plan apa. Nah, silahkan tulis di sini. Nah, ini emang kosong page-nya, jadi bisa ditulis kayak
gambar-gambar atau page ini tuh bisa bebas gitu mau diisi apa aja. Ada feelings, nah ini untuk nge-track feelings. Jadi kalau misalnya ada perasaan yang emang pengen di-review, nah silahkan ditulis kayak hari ini tanggal berapa. Nah ini ada feelings wheel untuk membantu teman-teman mengevaluasi sebenarnya perasaan apa yang muncul gitu. Terus di situ ada self care to do list supaya bisa sinkron antara apa yang dirasakan sama self care yang akan dilakukan. Sama silakan tulis catatan-catatan lain di bawahnya. Password and subscription. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau naruh password, terus email gitu, terus di itu ada platform atau website apa gitu, terus ada subscription juga ada platform atau website apa, terus jumlahnya berapa, terus di itu dibayarnya pakai apa, kapan harus bayar lagi, sama udah dibayar atau belum. Terus di gitu sama description lain kalau misalnya ada hal lain yang mau ditulis berhubungan dengan password sama subscription kayak gitu. Finance-nya ini simple banget sih sebenarnya. Jadi cuman kayak ada tentang income, terus amount-nya berapa, ada budget. Nah, budgetnya juga amount-nya berapa, expense, jadi pengeluarannya apa aja. Nah, ini mungkin kayak per bulan itu cukup segini. Waktu tanggalnya, terus jumlahnya sama udah dibayarkan atau belum. Ada brain dump. Kalau brain dump ini juga kosong aja. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu untuk nulis bebas tapi dalam ruang lingkup brain dump, nah ini tinggal diduplicate aja page-nya terus itu ditulis secara bebas. Nah ini ada smart goals. Nah ini untuk teman-teman menulis smart goals. Kalau misalnya goalsnya ada banyak, berarti silahkan diduplicate aja terus nanti tinggal digeser karena yang duplicate page-nya itu akan muncul di halaman setelah ini. Terus di itu ada fear setting. Nah kalau fear setting ini tuh toolsnya itu sesuai dengan tools dari Tim Ferriss. Jadi silahkan dicek di YouTube-nya Tim Ferriss atau nanti bisa chat aja ke aku, Kak, boleh nggak minta YouTube-nya Tim Ferriss yang mana untuk mengerjakan fear setting ini gitu. Tapi ini sebenarnya untuk mendefine rasa takut gitu. Jadi silahkan didefinisikan rasa takutnya di sini. Terus silahkan di rate gitu seberapa takut kita sama hal ini. Terus di gitu kalau bisa preventive actionnya itu seperti apa, terus kalau misalnya kejadian harus melakukan apa. Nah ini ada di sini. Masih nyambung sama fear setting ini ada yang cause of inaction. Jadi kalau misalnya kita takut untuk melakukan sesuatu gitu, nah ini apa nih hal yang kita tuh selalu takut gitu kan, terus di gitu kita selalu avoid dari melakukan hal tersebut. Nah kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal tersebut, dampak dari 6 bulannya seperti apa, dampak setelah satu tahun seperti apa, dampak setelah 3 tahun seperti apa. Nah, ada goals tracker. Nah kalau goals tracker ini ada big goalsnya apa, terus kita perlu apa aja untuk mengerjakan goals tersebut. Nah ini bisa di track, jadi goalsnya nanti bisa jadi 1, 2, 3, nanti bisa ditulis ini udah berhasil atau belum gitu, sama bisa di rating juga, sama bisa jadi checklist juga di sini. 2024 goals. Nah di sini tuh isinya link menuju goals-goals yang kita pengen di 2024 kayak gitu. Nah ini bisa diisi di atas ini hal apa aja sih sebenarnya yang bisa kita ingat sebelum kita menuliskan goals di tahun 2024. Nah kita akan mulai dari sini. Nah ini adalah tentang tahun lalu. Jadi kalau yang ini tuh untuk mengevaluasi tahun 2023 seperti apa. Terus lesson learn-nya juga seperti apa di tahun 2023. Terus di itu ada meaningful moment atau enggak. Nah habis itu kita langsung lanjut ke yang temanya 2024. Jadi kita temanya apa di tahun 2024 dan identitas yang ingin kita adakan di dalam diri kita itu bisa tulis di sini. Terus di gitu gimana caranya supaya tema tersebut itu bisa selalu ada di dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Terus di ini ada tentang mindset, ini bisa langsung ditulis aja. Jadi ini tentang disagree sama agree, nanti di sininya tinggal di rating. Nah ini tinggal di rate aja seperti itu. Terus di itu ini ada tentang self talk di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita suka ada negatif self talk itu seperti apa biasanya. Terus di itu positif self talk yang sebenarnya kita pengen ada itu seperti apa gitu. Terus di itu ada tentang diri kita saat ini dan diri kita di masa depan. Nah ini bisa ditulis sesuai sama promptsnya aja. Jadi kayak hari ini kita gimana, in the future kita akan seperti apa. Terus di itu personality kita hari ini seperti apa, di future personality kita seperti apa. Terus responsibility yang kita punya hari ini
sama di masa depan, terus gitu hal yang kita saat ini tuh sedang sesali, sama hal yang kita pengen celebrate di masa depan. Terus gitu ini adalah main goals, jadi ada goals yang penting-penting, nah itu silakan terus di sini. Ada tentang mimpi kita, tentang vision yang kita pengen, terus gitu ada life value sama main goals juga. Ini ada healthy goals, jadi tentang kesehatan kita saat ini sama goals kita seperti apa. Terus di gitu ada relationship goals. Kalau relationship goals ini ada tentang family, sosial, sama partner. Nah ini tinggal diisi aja apa yang membuat mereka penting. Terus di gitu apa yang bikin relationship sama mereka itu fulfilling, sama goals kita apa. Sama ini ada career goals gitu. Ini kita mendefinisikan tentang sukses itu seperti apa. Terus gitu in the future gitu kita pengen merayakan apa dari segi karir. Terus gitu career goals kita di tahun 2024 seperti apa. Ada personal growth juga. Nah kalau yang ini biggest challenge saat ini. Terus gitu area yang pengen diimprove di tahun 2024. Terus itu buku yang ingin dibaca, sama area yang pengen dipelajari lagi di tahun 2024. Terus gitu ada habit design. Nah ini ideal habitnya seperti apa, value yang pengen didapetin dari habit tersebut. Terus gitu habit yang pengen di break gitu, sama strategi di tahun 2024 habitnya itu bakal seperti apa. Nah ini kalau misalnya ada kayak identity I want to embody itu, ini bisa ditulis juga. Kayak misalnya ada orang yang kita ngefans, ada idol, bisa artis, bisa orang tua, atau siapapun. Nah kita pengen personality kita seperti itu, nah itu bisa ditulis. Jadi kita bisa tahu, oh iya kita pengen personalitinya sesuai sama orang itu gitu ya. Terus di gitu kita lakukan habit yang orang itu lakukan, kurang lebih seperti itu. Ini tentang money, tentang keuangan. Jadi pengen punya uang berapa, terus di gitu pengen punya savingnya berapa, terus gimana cara nge-save-nya. Pengen investasi berapa, terus gimana cara investasinya. Terus gitu kepercayaan tentang uang yang ingin kita percaya di tahun 2024, sama strategi tentang keuangan yang ada di tahun 2024 yang ingin kita jadikan strategi. Ada pertanyaan bonus, jadi kalau misalnya kita punya uang yang berkelebihan, akan kita pakai untuk apa, kayak gitu. Nah ini tentang physical environment atau tentang rumah gitu. Terus kayak di rumah itu rasanya pengen seperti apa, terus di pekerjaan rasanya pengen kayak apa, terus di gitu apa yang pengen kita improve dari physical environment di sekitar kita. Nah ini tentang spirituality. Nah ini tentang hubungan kita dengan spirit kita, dan tentunya tentang Tuhan juga. Dan silahkan ditulis goalsnya di sini. Terus di gitu ini tentang self care. Jadi di tahun 2024 self care-nya mau seperti apa. Terus di gitu kalau dijadikan habit, self care-nya itu seperti apa. Terus di itu ada ideal life. Jadi ini kayak sebenarnya kehidupan ideal bagi kita itu yang seperti apa, terus yang sebenarnya kita inginkan, sama gimana caranya kita mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut. Nah ini adalah hal yang pengen kita pelajari. Jadi learning goals-nya bisa tulis di sini, resource-nya apa aja. Nah ini silahkan di breakdown. Jadi untuk mempelajari hal tersebut seperti apa, kalau misalnya di breakdown, kayak misalnya kalau misalnya mau belajar bahasa Korea gitu ya dalam 1 tahun gitu, di sininya belajar bahasa Korea, terus resource-nya bisa dari tempat les. Nah ini adalah bab per buku yang kita mau pelajari. Ada 2024 kalender. Nah ini kalender sama beserta. Nah ini bisa week-nya itu bisa langsung lompat ke week yang kita mau, kayak gitu. Terus di sini ada vision board. Jadi ini bisa ditulis aja vision board-nya. Bisa di add image kayak gini. Nah ini nanti image yang ada di sini bisa langsung dihadirkan aja di situ. Begitu ada tentang wheel of life. Nah ini part yang kosong ini silahkan diisi sendiri. Ada area tentang kehidupan gak yang ingin kita rating. Jadi nanti ini caranya adalah kita rating satu-satu. Misalnya physical environment kita kasih angka 8, angka 6 untuk fun and leisure. Terus ada education, ada tentang karir, ada tentang finance, ada tentang kesehatan sama sosial. Nah ini bisa diisi apapun. Terus nanti kalau udah ini bisa tinggal digabungkan untuk kita mengevaluasi sebenarnya
di tahun 2024 ini kita harus fokus ke arah mana, kayak gitu. Kalau misalnya ada reflection, itu bisa ditulis di area bawahnya. Udah gitu ada your at a glance. Jadi kalau ini per bulan ada goals tertentu enggak, atau ada hal yang pengen diingat atau enggak, nah ini bisa ditulis di sini. Nah ini juga ada hyperlink, jadi bisa langsung masuk ke yang kita inginkan. Terus ada bucket list. Kalau misalnya ada bucket list untuk mimpi-mimpi tertentu, bisa ditulis di sini. Terus di gitu ada Q goals, ini per kuartal gitu. Nah ini identity juga sama kayak tadi, jadi bisa diisi dengan identitas orang yang dijadikan idola bagi kita, kayak gitu. Terus di gitu, nah kita gimana caranya supaya kita tuh kayak orang tersebut, jadi kita bisa memvisualkan sebenarnya yang kita inginkan itu seperti apa. Goals kita sama, silahkan dispesifikan. Jadi kalau misalnya ada goalsnya ingin sehat gitu, ingin sehat itu seperti apa gitu, dan silahkan yang ada di sini itu dibagi per 3 bulan. Nah ini bisa diklik Q2, 3, sama Q4 kayak gitu. Ini masuk lagi ke sini. Nah sekarang kita masuk ke yang per bulan. Nah di yang per bulan ini jadi langsung dapat kayak ini ada per weeknya satu-satu. Terus kalau misalnya diklik icon di sini, nah ini tuh langsung ke monthly review sama plannya. Jadi kita bisa nge-review di bulan Januari itu seperti apa gitu sebelum. Nah ini jangan langsung diklik karena ini kalau digeser itu ada 3 paket. Jadi ada yang ini nomor 1, nah ini ada nomor 2, nomor 3. Nah ini untuk nge-planning kayak bulan depan itu seperti apa. Terus itu ada gratitude sama affirmation, sama kita nge-review bulan Januari itu seperti apa, kayak gitu. Terus nah per bulannya juga ini selain ada, nah ini langsung ke link ke dalam weekly plan. Nah di weekly plan ini ada tentang prioritas, ada to-do list, ada next weeknya mau ngapain, dikasih notes. Nah untuk yang ini notesnya itu memang kosong gitu, jadi teman-teman bebas ini notesnya mau diisi apa, mau diisi dalam bentuk image itu boleh, atau di bentuk tulisan. Ini juga bisa diklik semua week yang ada di sini itu. Terus di sini ada 12 bulan, jadi silahkan dipergunakan. Jadi satu kali purchase itu memang untuk 1 tahun. Nah aku berharap nanti mungkin bakal ada update-update selanjutnya. Kalau misalnya ada masalah tertentu, nah silahkan hubungin aja ke Instagram Lolana Live. Mungkin segitu aja untuk review hari ini. Semoga teman-teman suka sama digital planner ini dan semoga bermanfaat juga. Dan gak usah takut kalau misalnya kayak baru mulai di tengah tahun, karena ini semua udah ada date-nya dan bisa terus dipakai kok, kayak gitu. Nanti aku bakal update lagi untuk yang tahun selanjutnya. Oke, sekian aja untuk Lulana Life Ultimate Digital Planner. Semoga suka. Sampai ketemu di konten lainnya ya. Thank you. Bye-bye.